bercerita salah, mau memaparkan materi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Vanessa Tobing dari Prodi PG PAUD. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang teori perkembangan bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ada teori perkembangan bahasa menurut Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa bersifat progresif yang terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan berbagai kegiatan anak, objek, dan kejadian yang mereka alami. Piaget menyusun tahapan perkembangan kognitif ke dalam 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua tahap pra-operasional, yang ketiga konkret operasional, yang keempat tahap formal operasional. Selanjutnya, ada teori perkembangan bahasa menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahasa dan berpikir mula-mula terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, anak-anak dapat berpikir dengan menggunakan bahasa dan berbahasa dengan berpikir. Selanjutnya, Vygotsky menjelaskan bahwa bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial. Dengan kata lain, perkembangan bahasa tidak ada hubungannya dengan batasan umur, karena konsep bahasa dipengaruhi oleh kognisi yang diperoleh dari lingkungan. Selanjutnya ada teori perkembangan bahasa menurut Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya mengulangi pola kata yang mereka dengar, tetapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menghasilkan bahasa dengan kreatif. Selanjutnya, Chomsky mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan dengan sepotong mesin yang sangat kuat sehingga mereka dapat memproses pola-pola bahasa tertentu dengan sedikit bantuan dari lingkungan. Dengan kata lain, anak-anak sudah dilengkapi dengan pengetahuan tentang bahasa ketika mereka dilahirkan ke dunia. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana anak-anak belajar bahasa dengan cepat dan dengan sedikit paparan yang sistematis. Ada 2 jenis motivasi yang dipermasalahkan dalam proses ini. Yang pertama ada rasa ingin tahu dan yang kedua empati. Selanjutnya ada gangguan dan hambatan pada perkembangan bahasa anak usia 0-13 tahun. Gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang terjadi pada anak usia dini dapat disebabkan oleh terdapat gangguan pada saraf otak, misalnya terdapat gangguan mental ataupun gangguan yang spesifik lainnya. Yang kedua, penderita autisme. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Yang keempat, kurangnya stimulasi bicara pada anak. Selanjutnya, cara mengoptimalkan perkembangan bahasa anak 0-13 tahun. Orang tua dan pengasuh melakukan dan memperhatikan perkembangan anak, walaupun anak sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, anak sering diajak berbicara dan berkomunikasi. Kegiatan ini dapat dimulai sejak masa bayi. Yang ketiga, meningkatkan kosakata pada anak dapat dengan cara membacakan cerita. Yang terakhir, ada cara mengatasi anak terlambat berbicara atau speech delay. Yang pertama, anak akan diperiksakan ke dokter tumbuh dan kembang anak. Yang kedua, latihan keterampilan bicara, dan yang terakhir adanya dukungan dari keluarga secara penuh. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.